Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla 'anis sabihi wal mathili wal kufri wan nadhir wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين ومنارا للسالكين وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهر وعلى أصحابه غر الميامين ما اتصلت عينا بنظر ووعت أذنا بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini dengan apapun aktivitas yang kita lakukan seharian ini. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel saya. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memulai dakwahnya secara terang-terangan. Bahkan beliau beserta keluarganya Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dikucilkan dan diboikot oleh kafir Quraisy yang berada di kota Mekah pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan segera masuk ke bab berikutnya. Itu tidak lama setelah pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sebuah peristiwa yang begitu ajaib, yang tidak mungkin masuk di akal orang-orang kafirin. Bahkan jika kita berada di zaman itu, mungkin kita termasuk orang-orang yang tidak percaya dengan apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu malam, Allah bawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, menembus 7 lapis langit dan pulang di pagi harinya dalam satu malam. Sebelum pagi hari Rasulullah sudah berada di kota Makkah lagi. Maka dari itu ini adalah sebuah mukjizat yang Allah khususkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Bersalawatlah kepada Nabi Muhammad, karena salawat itu adalah ibadah yang Allah pun Jalla fi'ula, Allah tabarak wa ta'ala Rabbul alamin juga bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kita salat, Allah tidak salat. Allah memerintahkan kita puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan kita bersalawat, maka Allah dan malaikat bersalawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perbanyaklah shalawat, karena siapa tahu dengan shalawat itu kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai mata kana al-Isra wal Mi'raj. Kapan terjadinya al-Isra wal Mi'raj? Kana al-Isra wal Mi'raj, terjadinya al-Isra wal Mi'raj ba'da al-50 min umrihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejadian al-Isra wal Mi'raj itu ketika umur beliau sallallahu alaihi wasallam sudah menyentuh 50 tahun. Jadi 10 tahun berdakwah, dari umur 40 beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, maka di usia ke-50 tahun Rasulullah diberi keistimewaan oleh Allah Jalla fi'ula untuk Isra dan Mi'raj. Fal Isra'u, Isra itu mempunyai arti perjalanan di malam hari minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram yang berada di kota Makkah, ila Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa yang berada di kota Palestina yang sekarang dijajah oleh Zionis Yahudi. Perlu kita ketahui Al-Aqsa itu adalah kota suci. Al-Quds itu kota suci kaum muslimin. Beribu-ribu tahun yang lalu, berabad-abad yang lalu, Al-Aqsa itu menjadi dan sampai sekarang menjadi kota suci bagi kaum muslimin. Bahkan Masjid
ada 3 masjid yang ada di dunia ini yang begitu besar fadilahnya. Yang pertama Masjidil Haram yang ada di Makkah. Yang kedua Masjidil Nabawi, masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di kota Madinah. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Ketika kita sholat di Masjidil Haram, Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kepada kita 100.000 pahala. Ketika kita berada di Madinah, Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kepada kita 1.000 pahala. Ketika kita berada di Masjidil Aqsa, Allah limpahkan kepada kita 300 pahala. Saking mulianya 3 masjid ini. Dan sampai sekarang Al-Aqsa punya kaum muslimin. Jarak dari Mekkah ke Masjidil Aqsa itu sangat jauh. Apalagi kita flashback ke 1442 tahun yang lalu, belum ada pesawat, belum ada Saudi Airlines, belum ada Emirates, belum ada pesawat dengan merek apapun. Ya, adanya hanya kuda, onta, keledai. Itulah hewan tunggangan kendaraan pada zaman itu. Dalam satu malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah bawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki sebuah kendaraan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu buraq. Dalam satu malam, ketika sudah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat di Masjidil Aqsa. Dan perlu kita ketahui juga, Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama kaum muslimin. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sebuah ayat, ya, fawalli wajhaka satral Masjidil Haram, maka arahkanlah wajahmu itu Muhammad kepada Masjidil Haram. Nah, di Arab Saudi sekarang, di Jazirah Arab itu ada masjid yang disebut Masjid Kiblatain, 2 kiblat. Kenapa? Ketika Rasulullah sholat di situ, ya, Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah, diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Arahkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, sejak itu Rasulullah langsung di tengah-tengah sholat, Rasulullah mengganti arah kiblatnya menghadap ke Makkah Al-Mukarramah, yaitu Ka'bah. Makanya ketika kita diberi nikmat oleh Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umrah dan haji, kita ketika kita tur itu biasanya kita dibawa di sebuah masjid, ya, itu namanya Masjid Kiblatain, 2 kiblat. Itu adalah kiblat pertama kaum muslimin, ya. Karena pertama kali Rasulullah itu sholat menghadap Masjidil Aqsa. Kan tapi Allah palingkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka Al-Isra itu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram yang berada di kota Makkah ke Masjidil Aqsa yang berada di kota Palestina, di negeri Palestina, di kota Quds. Perlu kita ketahui, dulu tidak ada negeri Palestina. Palestina itu dulu disebut sebagai negeri Syam. Yang perlu kita ketahui juga, ini sebagai maklumat saja, Syam itu negara yang sangat luas. Syam itu dikenal oleh masyarakat Arab dahulu, bahkan oleh orang-orang Eropa. Itu Syam tidak ada pecahan negara, yang ibu kotanya adalah Damaskus, Suriah. Sekarang Suriah, negara Suriah beribu kota Damaskus. Nah, Suriah sendiri itu termasuk di negeri Syam. Karena yang kita harus tahu, negeri Syam itu luas. Negeri Syam itu meliputi Suriah sekarang, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Jadi 4 negara ini, bayangkan 4 negara ini dulu satu wilayah disebut negeri Syam, yang ibu kota pusat pemerintahannya berada di Damaskus, Suriah. Akan tapi ketika terjadinya Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan di situ ada bagi-bagi wilayah yang dilakukan oleh Inggris pada saat itu yang menguasai dunia, itu dipecah negeri Syam menjadi 4 negara dan terjadi pecahan tersebut sampai detik ini. Kemudian wal mi'raj. Apa itu mi'raj? Mi'raj itu sama, perjalanan minal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha.
ke Sidratul Muntaha. Ya, setelah langit ketujuh itu ada Sidratul Muntaha. Wa ila mustawa sami'a fihi sarifal aqlam, dan ke tempat, ke level, ke tingkatan yang terdengar di dalamnya itu sarifal aqlam, ya, gesekan pena-pena Allah. Kenapa ada pena-pena Allah di Sidratul Muntaha, di langit? Karena ingat, awwalu ma khalaqallahul qalam, yang pertama kali diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala sebelum Allah menciptakan segala sesuatu itu adalah al-qalam, pena. Allah berkata, uktub kulluhum maqadir, tulislah semua takdir-takdir yang akan terjadi hatta taqumus saah, sampai terjadinya yaumul qiyamah. Jadi awal yang diciptakan oleh Allah, makhluk Allah pertama itu qalam. Ya, jadi terdengar qalam, gesekan kolam-kolam itu terdengar oleh Rasulullah SAW. Dan ada sedikit pertanyaan, apakah ketika Al-Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW melihat secara langsung Rabbul Alamin? Nah, di situ ada khilaf di antara para ulama. Ada yang menyatakan Rasulullah melihat secara langsung sarahatan wujud dari Allah tabaraka wa taala. Ada yang berpendapat juga Rasulullah tidak bisa melihat Allah, hanya tampilan seperti cahaya dan suara. Dan ada yang pendapat yang lain lagi, Rasulullah SAW tidak bisa melihat apapun, hanya terdengar sebuah suara saja. Itulah yang terjadi ketika Al-Isra wal Mi'raj. Kita lanjutkan. Wa ila mustawa sami'a fihi sarifal aqlam wa ila haitsu Allah taala, dan kemana saja yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala. Yang kita ketahui ketika Al-Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW ditemani oleh Jibril alaihi salam, ditampakkan neraka, ditampakkan surga. Ya Allah, ya Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku melihat neraka, wallahil azim, aku khawatir umatku tidak akan lolos darinya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sedih. Gembira, akan tapi hatinya itu sedih. Karena apa? Khawatir hanya sedikit dari umatnya yang bisa memasuki surga. Itu pertanda gampangnya masuk neraka, susahnya masuk surga. Ketika itu kita harus sadar bahwa jalan kita menuju surga itu adalah jalan yang sangat berat. Barang siapa yang ingin mendapatkan hasil yang bagus, maka harus bekerja keras terlebih dahulu, harus capek terlebih dahulu. Kalau siapa yang mau dapatnya santai, ya silahkan bermalas-malasan, santai saja, hasilnya juga santai. Itulah perumpamaan surga dan neraka. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, yang lain umat manusia ketika tengah malam mereka tidur, kita bangun, kita sujud menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah turun ke langit dunia dan mencari mana hambaku yang memintakan ampunan, maka aku akan ampuni. Mana hambaku yang meminta sesuatu, maka aku akan kabulkan. Ya. Di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin itu tertidur, mayoritas manusia tertidur di sepertiga malam. Kita bersusah payah untuk bangun, kita bersusah payah untuk melawan ngantuk kita. Nah, itulah jalan kita menuju surga, dihiasi dengan luka-luka yang siap menyayat badan kita, menyayat fisik kita, menyayat rohani kita. Sangat berat sekali untuk memaksakan diri kita. Kan tapi ibadah itu harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, tidak akan pernah terbiasa. Begitu juga sebaliknya, ketika malas-malasan, gampang saja masuk neraka. Tidak usah beribadah. Jadilah orang yang berakhlak buruk. Jadilah orang yang selalu bersuudzon kepada saudaranya. Jadilah orang yang selalu berburuk sangka. Jadilah orang yang selalu melakukan maksiat kepada Allah, kepada orang tua, kepada siapapun. Ya, tidak usah mengikuti nasihat-nasihat agama. Mudah. Enggak usah sholat, mudah. Tapi hidup di dunia sementara. 20 tahun ada yang meninggal, 30 tahun ada yang meninggal, 60 tahun juga meninggal banyak. Umur tidak ada yang bisa yang tahu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu.
Kita lanjutkan. Wara'a min ayati rabbihil kubra, dan disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat tanda-tanda Rabbnya yang sangat besar dan agung. Tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa dirasakan oleh kita ketika kita kepanasan. Subhanallahil Azim, turun hujan yang membasahi bumi, yang membasahi tanah. Dari tanah itu tumbuh sebuah tumbuh-tumbuhan. Allah menghidupkan semuanya. Itu adalah ayat-ayat Allah. Kalau kita termasuk orang-orang yang berakal, orang-orang yang mempunyai hati yang labib, hati yang lembut, itu kita melihat segala sesuatu itu dengan ya Allah, subhanallah, bisa Allah menciptakan seperti ini. Subhanallah, maha suci Allah. Kita itu bisa melihat tanda-tanda Tuhan. Begitu juga Allah menciptakan manusia itu juga dengan tanda-tanda kebesarannya. Dan ketika Mi'raj bertemu dengan Allah Rabbul Alamin, disitulah wa furidat alaihi salawatul khams, dan diwajibkan atas Islam, atas agama yang dibawa oleh Rasul itu salat 5 waktu dalam sehari. Ketika Isra dan Mi'raj itu perintah salat baru turun, diwajibkan untuk Rasulullah SAW dan umatnya. Summa asbaha bi Makkah. Nah, kemudian di pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Wa fi sabihati dzalikal yaum atahu Jibril bi bayanin mawaqitis shalawat. Dan di pagi harinya itu atahu Jibril alaihi salatu wassalam, ya, datang kepadanya malaikat Jibril, sayyidul malaikah, ya, pemuka para malaikat, Jibril alaihi salatu wassalam, untuk memberikan informasi tentang waktu-waktu salat yang harus dikerjakan oleh Rasul dan para sahabatnya dan umatnya ini. Wa hina akhbara bil Isra'i wal Mi'raj izdada alladhina amanu imanan. Dan ketika diberikan informasi, ketika mereka mengetahui adanya Isra' wal Mi'raj, Rasulullah menceritakan kepada para sahabat, saya telah diisrakan, saya telah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menerima perintah salat. Izdadal ladina amanu imanan. Ya, bertambahlah iman-iman orang yang beriman kepada Allah. Bertambahlah iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada yang beriman, pasti ada yang kufur kepada ajaran Islam. Seperti halnya di kehidupan yang fana ini. Ada orang baik, ada orang buruk, ada orang jujur, ada orang yang selalu berdusta. Itulah, ada hitam, ada putih. Seperti itulah sunnatullah. Ya, sunnatullah itu tidak akan pernah berubah. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya, begitulah. Ketika bertambah orang-orang yang beriman, maka bertambah pula orang-orang yang ingkar, yang kufur kepada dia, kepada Rasulullah SAW, kepada info-info yang dibawa oleh Rasul. Mengada-ngada Muhammad ini, innaka lamajnun, kamu ini adalah orang yang gila ya wahai Muhammad. Bagaimana bisa kamu dalam satu malam dari Makkah ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, ke Quds, kemudian ke langit, dan di pagi harinya sudah ada di bumi lagi? Wallah, ini tidak masuk akal. Manusia mana yang percaya sama kamu? Ya. Makanya izdadal ladina amanu imanan washtadda inadul kuffar udwanan wa tughyanan. Bertambahlah iman-iman orang yang beriman, dan bertambah pula permusuhan serta kebencian orang-orang kafir Quraisy itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ada hal yang menarik ketika Al-Isra dan Mi'raj ini. Orang yang pertama kali beriman, percaya kepada hal yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ialah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika orang-orang yang lain diam 1000 bahasa, kan tapi Abu Bakar datang, saya mempercayaimu ya Rasulullah bahwa kamu telah diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya yang akan beriman kepadamu. Di saat masyarakat kafir Quraisy terdiam, tidak mempercayai, mendustakan, datanglah seorang laki-laki yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang sebagai mertua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia datang dan mengatakan,
saya beriman kepadamu wahai Muhammad ibn Abdullah. Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan. Itulah keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian terjadilah sebuah mukjizat yang lain. Inilah juga tanda-tanda orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu tidak akan percaya begitu saja. Mereka ingin mengetes, ingin mencoba kepada Rasulullah SAW. Apa benar kamu Nabi? Ketika Rasulullah SAW diminta oleh orang-orang kafir, kalau kamu memang benar-benar Nabi utusan Allah Rabbul Alamin, coba kamu lihat itu bulan, kamu belah bagi dua itu bulan. Kalau kamu bisa, kalau kamu mampu, maka aku akan beriman kepada kamu. Makanya ada bab khusus. Mata kana insyiqaqul qamar. Kapan terjadinya insyiqaq al-qamar, ya, pembelahan bulan. Terbelahnya bulan menjadi dua. Karena insyiqaqul qamar ba'da al-Isra' wal Mi'raj. Ya, setelah al-Isra' dan Mi'raj itu ada mukjizat yang dipunyai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan membelah bulan menjadi dua bagian. Lamma sa'alal musyrikun, ketika orang-orang musyrik meminta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ayatan, sebuah tanda, arahumul qamara firqatain. Mereka, ayo Muhammad, kalau kamu memang utusan Allah, belahlah bulan itu menjadi dua bagian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya wahai zat yang nyawaku ada di tanganmu, ini kaumku sedang mengujiku dengan memintaku untuk membelah bulan ini, maka bantulah aku ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung membelah bulan tersebut menjadi dua. Firqatan ala Jabal Abi Kubais, satu bagian berada di atas bukit Jabal Abi Kubais. Jabal itu gunung, cuma di Arab itu tidak ada gunung, hanya ada perbukitan, ya. Di atas bukit Abi Kubais. Jabal Abi Kubais itu nanti kita akan bahas di zaman Daulah Umayyah, ketika komandan perangnya yang bernama Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi melempari kota Mekkah dengan manjaniq, dengan ketapel yang diisi batu. Itu di atas Jabal Abi Kubais sampai menghancurkan sepertiga Ka'bah, sepertiga bangunan Ka'bah. Itu adalah zaman-zaman fitnah. Kita tidak akan fokus pembahas itu sekarang. Kita akan bahas itu di waktu yang tepat ketika sudah sampai pada pembahasannya. Jadi bulan itu berada di atas bukit Abi Kubais. Allah Subhanahu wa taala memisahkan bulan itu menjadi dua bagian. Bagian pertama tetap berada di atas bukit Abi Kubais. Wa firqatan dunahu, dan satu bagian yang lain itu terpisah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Faqal, maka Rasulullah berkata, ishhadu, saksikanlah atau bersaksilah kalian. Kalian yang memintaku, kalian yang meminta kepadaku untuk membelah bulan itu menjadi dua, maka aku berdoa kepada Tuhanku dan Tuhanku mengabulkannya. Fa'aradu, maka mereka pasti menolak. Sudah bisa ditebak, mereka itu menolak. Fa'aradu, mereka menolak dengan lantang. Waqalu, dan mereka berkata, sihrun mustamirrun, ini adalah sihir yang sedang berlalu, yang sedang terjadi. Karena Nabi Muhammad banyak julukannya, dijuluki orang gila, dijuluki orang penyihir, dijuluki pendusta. Rasulullah ketika membelah bulan atas izin Allah pun itu dijuluki sebagai tukang sihir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan membahas sirah nabawiyah kembali di pertemuan yang akan datang dengan judul bagaimana dakwah Rasul setelah kejadian Isra dan Mi'raj di kota Mekkah, dan tidak ada yang beriman, hanya sedikit orang-orang yang beriman di kota Mekkah. Maka Rasulullah SAW
ingin mengobati luka hatinya setelah ditinggal oleh istri tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha dan pamannya Abu Talib, maka permusuhan dan penyiksaan orang-orang kafir itu semakin menjadi-jadi. Bahkan setelah ditunjukkan mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Mekah, Quraisy tidak mau berislam juga, maka beliau berinisiatif untuk berdakwah ke negeri Taif. Bagaimana hasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di negeri Taif, kita akan ketahui di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.